Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luffy, NIM 063, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang persaudaraan. Di sini saya akan menjelaskan hadis riwayat dari Ahmad. Rasulullah kembali bersabda demikian. Qala Abdullahi haddatsana Abu Ma'marin haddatsana Husyaimun qala akhbarana Sayyarun an Khalid bin Abdullah al-Qasri an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li jaddihi Yazid bin Asadin ahibbarin nasi ma tuhibbulin nafsika Ahmad. Artinya, Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami, Hutsain berkata, telah mengabarkan kepada kami Sayyar dari Khalid bin Abdullah al-Qasri dari bapaknya, sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kakeknya, Zaid bin Asad, cintailah kepada manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu. Hadis riwayat Ahmad. Saya akan menjelaskan bagaimana landasan dari persaudaraan. Landasan utama menjadi umat bersatu atau saudara ialah persamaan kepercayaan atau semangat persaudaraan di antara sesama muslim hendaknya didasari kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia akan menjadi barometer yang baik untuk mengukur buruknya suatu hubungan sesama muslim. Juga harus mempunyai kewajiban yang saling membantu satu sama lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling satu sama lain membutuhkan untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan tarafnya. Inilah yang ditegaskan oleh Islam, lebih lagi terhadap sesama muslim sebagai seorang yang diwajibkan menjalin tali persaudaraan dengan muslim lainnya, di mana persaudaraan itu merupakan persahabatan yang berupa dengan hubungan keluargaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum taqullaha lakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab damaikanlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Hubungan persaudaraan sesama muslim mempunyai kewajiban untuk saling membantu, saling menghormati, saling menjenguk jika kita sedang sakit, terus mengantarkan sampai kuburan jika ketika meninggalnya, saling mendoakan dimanapun berada. Juga harus saling mendoakan dimanapun kita berada. Adapun larangan dari Islam sendiri yaitu larangan saling mencela, larangan saling hasut dan lain sebagainya. Semangat persaudaraan di antara sesama muslim hendaknya dasar karena Allah serta, karena ia akan menjadi barometer yang baik untuk mengukur baik buruknya suatu hubungan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaudara dengan seseorang karena Allah, niscaya Allah akan mengangkatnya ke suatu derajat di surga yang tidak bisa dipeleh dengan suatu dari amalannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan Islam mengibaratkan persaudaraan dan tali persaudaraan ibarat sebuah bangunan. Rasul banyak memberikan tuntunan bagaimana harusnya umat menjaga persaudaraan. Umat Islam tidak boleh saling menyakiti. Rasulullah selalu berusaha mendekati dan memperlakukan umatnya yang adil, baik dalam hukum maupun pergaulan. Hal ini senantiasa dipraktikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Islam yang bisa menjadi panutan atau uswatun hasanah
bagi seluruh manusia. Ukhuwah Islamiyah diartikan sebagai persaudaraan. Kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektif, sehingga ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan umat Islam sesama umat Islam hendaknya saling tolong menolong, tidak ada kedengkian dan tidak ada keirian, tidak ada kesombongan dan hasad buruk sehingga menjadikan persaudaraan muslim menjadi jauh. Karenanya dalam Al-Quran dan hadis telah banyak disebutkan tentang hak dan kewajiban antara sesama muslim dan darinya dapat dirasakan nikmatnya iman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian persaudaraan sesama muslim. Secara bahasa, ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Dengan berukhuwah akan timbul sikap saling menolong, saling pengertian, dan tidak menzalimi harta maupun kehormatan orang lain, yang semua itu muncul karena Allah semata. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu di umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Berikut tadi saya menjelaskan tentang persaudaraan sesama muslim, yaitu hadis tentang tata cara bersaudara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling dengki, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan kalian membeli suatu barang yang akan dibeli orang. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak layak untuk saling menzalimi, berbohong kepadanya dan acuh kepadanya. Takwa itu ada di sini. Beliau sambil menunjuk dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Haram bagi seorang muslim dari muslim yang lainnya darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini yaitu ada 3. Yang pertama, Islam menganjurkan secara sungguh-sungguh agar kaum muslimin dan muslimat memelihara persaudaraan yang kokoh dan kuat di antara mereka. Yang kedua, jangan sampai dalam kalangan umat Islam sendiri terdapat peperangan, bentrokan, bercerai-berai, dan bermusuh-musuhan satu sama lain. Dan yang ketiga, harus tidak ada rasa membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang tua dengan yang muda, yang berpangkat dengan yang tidak memiliki pangkat, melainkan semua sama-sama hamba Allah, sama-sama bernaung di bawah bendera tauhid. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.